wabarakatuh. Balik lagi kita akan menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Kemarin kan yang pertama yaitu selaraskan pikiran. Yang kemarin kita membahas menghafal Al-Quran itu mudah. Sekarang langsung saja. Ketika Anda melihat ada seorang bocah lelaki berusia 5 tahun sudah lancar menghafalkan Al-Quran, di luar kepala mereka tentu Anda menjadi takut dan tergoda untuk menghafalkan Al-Quran seperti bocah tersebut. Yang ada di pikiran kita tentu mengatakan sulit sekali untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi bagaimana bisa seorang bocah usia 5 tahun yang belum bersekolah, belum bisa baca tulis dengan lancar, dan belum bisa berhitung bisa menghafalkan Al-Quran dengan sangat mudah? Itu karena dalam pikiran anak-anak belum ada pikiran negatif yang membelenggu dirinya untuk terkurung dalam ketidakmampuan dirinya. Melalui akal pikiran mereka yang masih polos membuatnya mudah untuk melakukan hafalan-hafalan Al-Quran di tengah kepolosan dan keluguan tingkahnya. Tak seperti orang dewasa yang setiap harinya dalam pikirannya dipenuhi lebih dari 60.000 pikiran atau persoalan. Jika kita ingin sukses menjadi penghafal Al-Quran, kelola pikiran kita agar senantiasa bekerja selaras dengan apa yang kita pikirkan secara positif sehingga menghasilkan segala kemudahan dan perasaan nyaman yang akan menjadi energi pendorong bagi kita untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, yaitu bisa menghafalkan Al-Quran. Sesuai dengan konsep law of attraction yang mengatakan bahwa pikiran kita bisa menarik hal-hal yang serupa berkaitan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau di pikiran kita mengatakan mudah menghafalkan Al-Quran, maka secara otomatis pikiran kita akan menggambarkan seolah-olah kita sedang menghafalkan Al-Quran dengan sangat mudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan itu berawal dari pikiran. Begitu dahsyat sekali ya pikiran. Terus begitu dahsyatnya pikiran dapat mempengaruhi hasil sesuai yang ada dalam pikiran kita. Jadi pikiran itu seperti magnet yang dapat menarik semua hal yang ada di sekitar kita. Ketika melihat suara, gerak-gerik, gambar, dan sebagainya, jika pikiran kita banyak berpikiran negatif, itu tandanya kita menarik hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita selalu berpikiran positif di sekitar, maka kita akan menarik banyak hal positif di sekitar kita. Tetapi Anda harus menyelaraskan antara hati dan pikiran agar tidak terjadi konflik atau tidak akur dengan apa yang Anda pikirkan. Untuk itu, kita harus mengubah mindset kita terlebih dahulu untuk memunculkan energi-energi positif untuk mempengaruhi pikiran dan memberikan kekuatan untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang akan mempengaruhi pikiran kita. Jangan sampai kita terbunuh oleh pikiran kita sendiri. Keluarkanlah pikiran-pikiran negatif yang dapat menghambatkan energi kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jika dalam pikiran kita masih muncul energi negatif yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu susah, menghafalkan Al-Quran itu tidak mudah, tidak ada waktu, masih seperti itukah yang saat ini muncul di pikiran kita? Ketahuilah sahabat, dengan menghafalkan Al-Quran membuat kita semakin dekat dengan kitab suci Al-Quran. Untuk itu, ubahlah mindset kita dengan mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah dan siapapun bisa melakukannya dan menjadi penghafal Al-Quran. Jika niat untuk menghafalkan Al-Quran itu sudah ada, maka saatnya bagi kita untuk mempertegaskan menjadi kemauan yang tinggi untuk action atau melakukannya. Pikirkanlah bagaimana caranya kita untuk memulainya hari ini juga. Sekarang juga jangan menunda-nunda niat baik tersebut. Nah, sekarang coba tanyakanlah pada diri kita, menghafal Al-Quran itu sulit atau mudah? Jika kita menjawab mudah, maka kita akan mudah untuk melakukan hafalan demi hafalan Al-Quran sesuai dengan petunjuk dari guru ngaji kita. Tetapi jika sampai detik ini pikiran kita masih mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, maka hapuskanlah dulu pikiran-pikiran negatif itu dari pikiran kita. Tabarakallah. Allah memudahkan menghafal Al-Quran untuk siapa saja. Mari kita sejenak buka buku-buku para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat tersebut. Dari tafsir Ibnu Katsir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran dengan Al-Quran ini yang telah Allah mudahkan dalam menghafal dan memahami maknanya? Terus tafsir Al-Qurtubi, kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan kami akan membantu bagi siapa saja yang ingin dan mau menghafalkannya.
maka apakah ada seorang yang ingin menghafalnya, kemudian dibantu dalam menghafalnya? Terus tafsir As-Sa'di, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran ini lafaz-lafaznya, susunan hurufnya untuk dihafal dan diamalkan, dan maknanya untuk dipahami dan diketahui, karena Al-Quran itu sebaik-baik perkataan yang diucapkan, dan kebenaran maknanya dan kejelasan tafsirnya, dan siapa saja yang datang kepadanya, maka Allah akan memudahkan keinginannya dengan semudah-mudahnya. Selaraskan pikiran. Terus bab 2, Al-Quran, keutamaan menghafalnya. Kemampuan membaca Al-Quran dengan mudah bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi tidak semua orang sanggup untuk melakukannya secara konsisten hingga berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jumlah penghafal Al-Quran masih sangat sedikit. Selebihnya adalah orang-orang yang selalu saja mengeluarkan alasan dan sanggahan dengan mengatakan, ingin sih menghafal Al-Quran tapi nggak ada waktu, masih sibuk belum sempat menghafalkan Al-Quran, masih banyak kerjaan, belum ada waktu luang untuk menghafalkan Al-Quran. Miris ya, ketika mendengar 1000 alasan yang dikeluarkan ketika ditanyakan apakah ingin menghafalkan Al-Quran. Jika kita masih saja tenggelam dalam urusan-urusan duniawi, lantas sampai kapan kita akan melaksanakan menghafal Al-Quran ini? Apa harus menunggu sampai tua dulu, baru merasa ada banyak waktu untuk menghafalkan Al-Quran? Atau menyesal belakangan ketika mulut dan anggota badan sudah lumpuh dan tidak bisa digerakkan lagi untuk melakukan kegiatan membaca Al-Quran? Pilihan ada pada diri kita. Sebab pada dasarnya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan kegiatan menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi yang terkandung dalam Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia yang berhubungan dengan iman, ilmu pengetahuan, larangan, perintah, kisah-kisah manusia terdahulu, peraturan-peraturan mengenai tingkah laku, tata hidup sebagai individu ataupun makhluk sosial untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan Allah untuk umat Islam sebagai mukjizat dan rahmat dari Allah dan sebagai petunjuk bagi manusia agar dapat menjalani kehidupan mereka agar menjadi terarah sesuai dengan petunjuk sebagai umat Islam dan membedakan mana yang hak dan yang batil. Hal ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang mengatakan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tak hanya di surat tersebut, pada surah Al-Baqarah ayat 185 kembali Allah menegaskan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Secara alfiah, arti Al-Quran yang berasal dari qira'ah artinya membaca. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Allah memerintahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Namun Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saja, tapi juga dihafalkan, sebab banyak sekali keutamaan dari menghafal Al-Quran yang akan didapatkan oleh mereka yang mau melakukannya. Dalam firman Allah pada surah Al-Hijr ayat 9 disebutkan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Alhamdulillah, sudah sejak puluhan tahun silam banyak orang yang sadar untuk menyebarkan perintah Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Hal ini juga didukung dengan bermunculannya lembaga pelatihan membaca dan menghafalkan atau tahfiz Al-Quran. Hanya orang-orang yang berpikirlah yang menyadari bahwa kegiatan menghafal Al-Quran merupakan kegiatan ibadah yang sangat mulia. Karena dengan membaca Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bersahabat dengan Al-Quran dan semakin lebih dekat dengan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Kenapa harus hafalkan Al-Quran? Sebagai umat muslim, kita wajib membaca dan menghafalkan kitab suci Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu Anda bertanya-tanya, kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran? Apakah dengan membaca Al-Quran saja tidak cukup buat kita? Faktanya, memang masih banyak umat muslim yang belum sadar dan memahami mengapa kita perlu untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan ada juga orang tua yang berbalik menanyakan mengapa anak-anak harus disuruh menghafalkan Al-Quran yang berbahasa Arab tersebut, sementara bahasa wajib mereka yang tinggal di Indonesia adalah berbahasa Indonesia saja sudah cukup. Mereka yang tidak paham tentu akan bertanya demikian. Hal ini karena ketidakmengertian mereka mengenai betapa pentingnya umat Islam untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya cukup untuk bisa membaca Al-Quran dan membaca terjemahnya saja. Itu karena mereka tidak memahami betapa banyaknya keutamaan yang akan didapatkan bagi penghafal Al-Quran. Sekarang coba cek ke diri kita masing-masing. Hari ini
kita sudah membaca Al-Quran hingga berapa ayat atau berapa juz? Itu pertanyaan buat diri kita. Apakah kita rutin membaca Al-Quran atau sengaja mengabaikannya? Apakah kita lebih mengutamakan mencari uang selama hidup di dunia? Apakah kita yakin uang yang selama hidup dicari kelak akan membawa langkah kita ke surga? Kebaikan atau keistimewaan apa yang bakal kita dapatkan jika berhasil memperoleh harta kekayaan di dunia? Tahukah kita mengapa Al-Quran akan membawa derajat kehidupan kita tinggi di mata Allah, dan kita akan mendapat banyak sekali keutamaan berupa kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia dan akhirat. Sangat memprihatinkan, masih banyak orang-orang yang lupa dan lalai menghafalkan Al-Quran. Sungguh merugi bagi orang yang lalai dan melupakan menghafalkan Al-Quran, sebagaimana yang telah Allah ingatkan kepada kita melalui surah Al-Qamar sebanyak 4 kali disebut berulang-ulang. Sungguh rugi orang yang melupakan dan menjauh dari kegiatan menghafalkan Al-Quran. Padahal isi kandungan di dalam Al-Quran itu memuat pedoman kehidupan bagi kita selama dunia dan akhirat. Padahal secara tidak langsung menghafalkan Al-Quran berarti kita sedang mempersiapkan tiket ke surga. Nah, segeralah sadar dan meluangkan waktu membaca dan menghafalkan Al-Quran dan mempelajari arti dari setiap kandungan pada ayat-ayatnya. Jangan menjadi orang yang merugi, menghabiskan umur selama di dunia tetapi tidak pernah sedikit pun meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau kita merindukan surga, maka hafalkanlah Al-Quran. Ayo teman-teman, kita menghafal Al-Quran dari sekarang. Video kali ini dulu, ntar part 3 lanjut selanjutnya ya. Sungguh merugi bagi orang yang lalai dan melupakan menghafal Al-Quran. Pokoknya itu dari buku ini. Buku ini sangat bermanfaat, rekomendasi. Ini sengaja saya bagikan supaya kita lebih gencar lagi menghafal Al-Quran, terutama untuk saya sendiri. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.